Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat TVRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Puasa tak lancar, Ji? InsyaAllah. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semua, bisa kita menyelesaikan ibadah puasa kita di tahun ini insyaAllah. Teman-teman sekalian, masih ingat kita dengan kisah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam? Allah mengabadikan kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita, di masyarakat kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam puncak dakwanya, yang saat itu dakwah Nabi Yunus ditolak oleh umatnya. Sebagai manusia biasa yang memiliki rasa sedih, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan menghibur dirinya menaiki sebuah sampan perahu. Dan disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Yunus ditenggelamkan oleh Allah pada 3 kegelapan malam. Fanada fil dhulumat. Dalam 3 kegelapan malam itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Berada pada kegelapan malam, berada pada kegelapan lautan, berada pada kegelapan, berada dalam perut ikan. Teman-teman sekalian, sahabat TVRI, ketika dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus berada dalam perut ikan, maka disitulah kemudian Allah memberikan satu kunci doa agar Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Maka ketika dalam kegelapan berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada 3 poin yang diucapkan oleh Nabi Yunus dan diajarkan langsung oleh Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu sangat penting untuk kita pahami bahwa dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, maka Allah berpesan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan Allah dimanapun kita berada. Nabi Yunus dalam keadaan genting seperti ini, mesti doa dari yang secara logika kita, ya Allah selamatkan saya, ya Allah berikan pertolongan kepada saya. Tapi ternyata Allah memberikan satu doa yang isinya adalah kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Artinya apapun keadaan yang kita miliki saat ini, jangan sampai kita meninggalkan Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Selama ini mungkin kita mendefinisikan kalimat subhana sebatas maha suci, maha bersih. Ya, saya rasa kalimat ini, definisi ini tidak akan bisa memuaskan kita. Ya, subhana memiliki makna adalah kita membuang segala dugaan, kita membuang segala prasangka, fikiran yang tidak baik untuk Allah. Artinya dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus Allah ajarkan, hei Nabi Yunus, walaupun kondisimu genting saat ini, jangan sampai kau memiliki dugaan yang tidak baik kepada aku, kata Allah. Ada aku, kata Allah, yang memberikan keselamatan itu kepadamu. Kalau kita tarik ayat ini pada kehidupan kita, bisa kita amalkan. Sesulit apapun kehidupan kita, masalah yang menimpa kita, Allah meminta kepada kita agar kita membuang segala prasangka, kita buang segala dugaan yang tidak baik untuk Allah. Ya. Siapapun kita, selagi kita menjadi seorang hamba, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kapan pertolongan itu Allah berikan kepada kita? Di saat kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, inni kuntu minadh dhalimin. Ini sejatinya adalah kalimat muhasabah diri, kalimat permohonan ampun kepada Allah. Ya, bisa saja Nabi Yunus melakukan satu kesalahan dan itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dirinya
Dan kalau kita tarik ayat ini pada kehidupan kita, bisa saja Allah memberikan ujian kepada kita agar kita terbersihkan dari kesalahan dosa yang kita lakukan. Mari kita bermuhasabah diri, kita memperbaiki diri kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah dan kita yakini bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa membawa pribadi kita lebih baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.